benda-benda apa saja yang asalnya adalah suci, kita enggak yakin kalau itu najis, cuman umum dalam prasangka kita ini benda ini umumnya najis. Yang kayak begini ada dua pendapat. Apakah mengikut hukum asal ataukah mengikut hukum zahir? Seperti air, kita rumah di komplek banjir, masuk dah di rumah kita, ini air sepiteng apa air kali, asalnya air kali suci, yang meluap ini bukan sepiteng dan air kali suci, maka suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Qaidatun muhimmatun, adapun ini yaitu kaidah yang penting. Wahia, adapun dia kaidah, annama asluhu at-taharatu wa ghalaba ala dhanni tanajjusuhu li ghalabati najasati fi mislihi fihi qawlani ma'rufani bi qawlai al-asli wal zahiri awil ghalibi, yaitu bahwa sesuatu yang adapun asal muasalnya sesuatu yaitu suci, wa ghalaba ala dhanni, dan ghalib pada atas prasangka, tanajjusuhu, oleh najisnya sesuatu, li ghalabatin najasati, karena umumnya ada najis, fi mislihi, pada semisal seperti sesuatu, fihi, pada sesuatu tersebut, qaulani ma'rufani, yaitu ada dua pendapat yang terkenal keduanya, bikaulai, dengan dua pendapat, al-asli, hukum asal, wal zahiri, dan hukum zahir, awil ghalibi, atau hukum umum. Arjahuhuma, adapun yang paling kuatnya dari dua kaul itu, annahu tahirun, yaitu sesuatu itu hukumnya suci, amalan bil asli, karena mengamalkan dengan hukum asal, al-mutayaqqani, yang diyakini, li'annahu adbatu minal ghalibil mukhtalafi bil akhwali wal azman, karena bahwasanya hukum asal yaitu lebih kuat, lebih tercatat ketimbang dari hukum umum yang diperselisihkan pada keadaan dan waktu. Wadzalika, adapun yang demikian itu, ma asluhu taharah, kasyabi khomarin, yaitu seperti pakaian tukang bikin khomer, wahaidin, dan pakaian perempuan yang haid, wasibyanin, dan pakaian bocah, wa awani mutadayyinina bin najasati, dan wadah-wadah orang-orang kafir yang beragama dengan najis, wa waraqin yaglibu nasruhu ada najisin, dan dedaunan yang umum oleh jatuhnya dedaunan di atas najis, wa li'abi sabiyin, dan liurnya, ilernya bocah,
wa jauhin ustuhira amaluhu bisahmil hinzir, dan jauh sutera jauh yang masyhur dibuatnya dengan gajih babi, wajubunin syamiyin, dan keju bangsa Syam ustuhira amaluhu yang masyhur oleh dibuatnya bi anfihatil hinzir dengan lemak babi. Wa qad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jubnatun min indihim, sungguh pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh keju dari sisi orang Syam. Fa'akala minha, maka makan Nabi dari keju itu. Walam yas'al an dzalika, dan tidak nanya-nanya oleh Nabi dari yang demikian itu. Dzakarahu syekhuna fi syarhil minhaj, menyebutkan akan ini pendapat oleh guru kami di dalam kitab syarah al-minhajnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita mau membahas tentang kaidah fikih yang sangat penting pada urusan najis dimaafkan atau tidak. Dalam kaidah fikih ada bahasan bagaimana bila bertentangan antara hukum asal dan hukum zahir, mana yang harus difatwakan, hukum asal dan hukum zahir, mana yang harus kita fatwakan bila kemudian bertentangan. Contoh, kita solat, ini dohor apa udah 3 apa udah 4, apa 3 apa 4, ada 2. Secara asal ya 3 apa 4, 3 apa 4, yang pasti 3, yang diragukan 4. Asalnya baru 3. Tapi kalau ngelihat zahir kayaknya udah lama nih sholat, udah 4. Ini mana yang dikedepankan kasus seperti ini? Begitu. 3 apa 4, 3 apa 4, begitu. Namanya bertentangan. Kalau mengikuti hukum asal baru 3, berarti dia bangun lagi 1 lagi. Kalau mengikuti hukum zahir udah 4, berarti enggak boleh bangun lagi. Mana nih yang harus difatwakan gitu. Begitu juga sholat. Kita maghrib tadi baru sholat, pas kita udah salam, udah wiridan Allah mantas salam, saya itu tadi ruku baca Fatihah apa kagak ya? Begini. Kan baca Fatihah rukun. Baca Fatihah apa belum ya? Rakaat ketiga tuh. Kalau kita pakai hukum asal belum. Mana dia udah selesai lagi di warung kopi. Begitu, kan dia harus sholat lagi. Kalau pakai hukum zahir enggak mungkin dia salam, kecuali berarti udah beres. Ini yang mana model-model begini nih? Nah, tuh begitu. Kata kiai kita, kaidah ini adalah annama asluhut taharah wa ghalaba 'ala dhanni tanajjusuhu li ghalabatin najasati fi mislihi fihi qawlani ma'rufani
biqaulayil asli wal zahiri awil ghalibi arjahuhuma annahu tahirun amalan bil aslil mutayaqqani. Yang dalam rumusan najis nih, kaidahnya adalah benda-benda apa saja yang asalnya adalah suci, kita enggak yakin kalau itu najis, cuman umum dalam prasangka kita ini benda ini umumnya najis. Yang kayak begini ada dua pendapat, apakah mengikut hukum asal ataukah mengikut hukum zahir. Seperti urusan kemarin kajian kita tanah jalanan, ya asalnya tanah jalanan itu suci, cuman sekarang banjir nih. Yang namanya asal air kali kalau banjir adalah suci, cuman ini kalau ngelihat zahir butak nih, bisa aja dari sepiteng. Kalau dari sepiteng berarti najis. Kalau air ini air kali suci. Nah, kalau ngomong asalnya air kali suci, cuman umum melihat zahir data yang ada, ini kayak item-item nih adalah najis. Kayaknya dari sepiteng dah, kayaknya. Tapi kayaknya dari kali, ini kayaknya. Ini bagaimana cara menyelesaikan masalah yang seperti ini, cara menghukuminya. Apakah dihukumi yang seperti itu suci ataukah dihukumi najis? Nah, dalam masalah ini ada dua pendapat yang populer terkait hukum asal dan hukum zahir. Namun bagaimana yang muktamad? Dilihat pada materi apa begitu. Jadi idza ta'arada aslun wa zahirun nudhira fi tarjihihi. Begitu kalau kita mengkaji kitab Al-Asbah wan Nadzair As-Suyuti. Jadi bila bertentangan kontradiktif antara hukum asal dan hukum suci, ai hukum zahir, maka harus diteliti dulu di dalam mentarjih mana yang harus diambil. Bila kemudian kita ragu-ragu di dalam tarjihnya, kemungkinan kemari hukum asal, kemungkinan hukum zahir, maka berarti masalah itu memiliki dua pendapat. Bisa saja yang dimenangkan hukum asal, bisa saja yang dimenangkan hukum zahir. Yang mana yang muktamad dimenangkan hukum zahir? Contoh, sholat tadi maghrib, atau kita lagi ngaji nih. Tadi maghrib saya baca Fatihah apa kagak ya rakaat ketiga? Rakaat ketiga itu Fatihah apa kagak? Kalau kita menggunakan hukum asal berarti kita kagak baca, asalnya belum baca, berarti sholat kita kudu diulang. Kalau kita menggunakan hukum zahir, enggak mungkin kita salam, kita duduk, kita wirid. Kalau enggak sholat itu sudah sah, udah beres. Maka yang mu'tamad dalam madhab bila kasus seperti itu, yang diambil hukum zahir.
Karena kalau enggak ngambil hukum zahir, masyaqqah dalam kehidupannya. Contoh, kita udah ngopi di warung, tadi baca Fatihah apa enggak? Yang dimenangin hukum asal, ya udah kita kudu udah selesai sholat, keluar lagi. Tadi tasyahud akhir apa enggak? Ini kagak kelar-kelar nih sholat terus. Maka yang dimenangkan hukum zahir. Mana yang dimenangkan hukum asal? Seperti kita ragu 3 apa 4, 3 apa 4, 3 apa 4, maka ambil aja hukum asal, yaitu 3 yang 4 ragu. Buang yang ragu, ambil yang pasti. Bangun lagi, serakaat lagi sholatnya, sebelum salam sujud sahwi. Tapi sujud sahwi sunat. Begitu. Itu aturannya. Mana yang dimenangkan hukum asal? Materi kita diantaranya lagi. Arjahuhuma annahu tahirun amalan bil aslil mutayaqqani. Yang mu'tamad, bila ada sesuatu yang asalnya suci namun dari umumnya ada najis, karena umumnya ada najis, bisa saja kemungkinan ada najis, maka yang kayak begini ambil saja hukum asal sehingga suci. Begitu. Contoh tadi tuh air, kita rumah di komplek banjir, masuk dah di rumah kita, ini air sepiteng apa air kali, asalnya air kali suci asalnya. Yang meluap ini bukan sepiteng, yang meluap ini kali, dan air kali suci. Maka tapi ini kan dekat sepiteng di rumah, kan di bawah meja makan. Ini bagaimana? Jangan pikirin umum, pakai aja hukum asal sehingga suci. Begitu hukumnya. Yang mana nih contohnya biar gampang? Kasyabi khamarin, seperti pakaian orang yang tukang buat arak, orang sebut bartender. Begitu. Itu ada kuliahnya tuh, mahal. Bisa ngocok begitu doang. Iya, mahal. Itu bagaimana kita bartender nih? Arak nih, najis. Begitu. Nah, kita sholat pinjam sarung dia. Mau sholat nih, pakaian dia. Pakaian tuh sarung. Ini asalnya cuman umumnya orang main arak nyip umumnya, tapi asalnya suci. Ini bagaimana? Pakai aja sarung itu dan sholatnya sah. Ambil aja hukum asal. Inilah kaidah annama asluhu tahara wa ghalaba ala dhanni tanajjusuhu li ghalabatin najasati fi mislihi fihi qawlani ma'rufani bi qawlayil asli wa zahir awil ghalib. Begitu. Ini kaidah namanya, biar kita mudah membedahnya. Contoh yang kemarin, debu jalanan, nyiprat karena musim hujan, celananya kotor. Nih kotor nih apa tanah, apa tinja. Udah, asalnya juga jalanan motan, dah sholat nggak apa-apa. Karena kotor belum tentu najis, dah nggak apa-apa sholat. Nggak perlu, gua nggak sholat nih pakaian kotor. Enggak. Kalau najis baru. Begitu. Nih contohnya, kasyabi khamarin, satu pakaian orang yang membuat khamar. Wahaidin, pakaian orang yang haid.
Jadi perempuan ini haid. Begitu. Zaman dulu kan belum ada softtek yang anti kerut, anti bocor, ekstra panjang. Itu belum ada. Jadi biasa aja nembus kadang di sarungnya. Kita mau sholat pinjem sarung dia. Orang nih men. Ya namanya umumnya men mah bisa aja nembus. Bisa aja. Tapi asalnya nggak bakalan orang pakai pakaian yang udah pakai aja tuh sarungnya, bawa dah sholat kita sah sebab menggunakan hukum asal, sebab itu yang diyakini, begitu, daripada menggunakan hukum zahir, begitu. Itu kayak begitu. Mana lagi wasibyanin, pakaian bocah. Bagaimana nih yang namanya bocah umumnya mainannya tempat najis, begitu. Tempat najis, bocah nggak ngerti najis mainannya. Lalu bocah tuh gendong kita lagi sholat, kita lagi sujud. Dia habis main gundu, kita gesut main dudukin aja. Tuh bocah. Nih bagaimana nih? Dia nih pakaiannya nih. Asalnya suci. Cuman di prasangka kita biasanya si umumnya bocah kagak mikirin najis. Bagaimana tuh sholat kita? Salat kita tetap sah sebab dimaafin pakaian-pakaian bocah, sekalipun umumnya yang namanya bocah kagak mikirin najis. Andai dia kita salat lalu dia gendong kita, maka salat kita sah. Salat kita sah. Begitu. Kecuali nyata itu najisnya pas gendong, bukan pakaian kaki kayak butuh ya kelihatan dia gitu. Itu kalau udah nyata begitu mau udah nggak dimaafin, sholat kita ndak sah. Karena syarat sholat harus suci dari najis. Itu aturannya begitu. Yang paling enak ngomongin najis nih madhab Malik. Dalam madhab Imam Malik seperti dalam Al-Mudawanahnya itu dah kalau pakaian bocah mah dimaafin, kayaknya bisa aja, udah maafin, nggak apa-apa. Imam Malik longgar dia. Sama seperti pakaian tukang buat khomer, udah kita buat khomer bagaimana, udah sholat aja. Malik. Tapi dalam madhab Syafi'i dilihat umumnya apa asalnya suci. Karena dia jago, dia nuangnya jadi udah hati-hati, dah sholat, nggak apa-apa. Sholat kita hukumnya sah, sama seperti kita sholat di rumah orang Nasrani, di rumah orang Yahudi sholat, kita di karpetnya. Ini bagaimana ini? Sholat di karpetnya nih, sah apa enggak ini? Bisa aja dia habis kencing, enggak cebok, netes sedikit enggak apa-apa, dia enggak mikirin najis. Begitu orang habis nyanyi aja, dia kentut jalan aja dia. Begitu, enggak mau mikirin. Temu sama orang Sunda, ya dapet jupret. Haleluya, eta lain haleluya, halilintar. Gitu. Jangan dicatat. Itu begitu. Jadi dia mah kentut-kentut aja, nggak ada wudhu, nggak ada apa. Kita diatur Islam ini. Jadi bagaimana wa awani mutadayyinina bin najasa, contoh lagi gelas-gelas, piring. Kita makan di restoran tuh, ini restoran ini dicuci,
Bener apa bekas babi nih cuci 7 kali apa kagak piringnya ini? Ini bagaimana ini? Kan suka begitu tuh. Begitu. Kita bingung nih. Begitu. Restoran Korea maksudnya. Begitu nih bagaimana ini? Nah, dah asalnya dah pakai nggak apa-apa ente makan, nggak usah dalam-dalam. Jadi stres. Kalau dalam-dalam. Mau beli pakaian, gue tanya, lo duitnya dari mana? Ya gue udah dapat nyolong, haram. Kan jadi ribet. Jangan tanya-tanya. Begitu. Jadi ribet. Ente nih beli beras dari mana nih? Dapat nyolong, korupsi, bansos. Ya haram kita belinya. Kita belinya haram. Begitu. Dapat nyolong. Begitu. Kita nggak usah nanya-nanya, beli aja. Gitu, nggak usah. Bakalnya kalau kita detil-detil jadi ribet. Kita nggak usah. Wa awani mutadayyinina bin najasa, dan wadah-wadah orang-orang yang beragama dengan najis, artinya tidak mikirin seperti Yahudi, seperti Nasrani. Di dalam kitab Hilyatul Aulia, Al-Imam Abu Nuaim menjelaskan Imam Hasan Basri ditanya bagaimana sholat di karpet orang-orang yang enggak ngerti najis ini. Sholat saja, sholat anda hukumnya sah, enggak usah bingung-bingung. Begitu. Terus bagaimana kita mau ke masjid kecipratan dari talang, mana banyak burung-burung dara lagi, itu dari pancoran. Ini air nih campur najis apa kagak? Asalnya yang namanya talang maksud suci, cuman umumnya bisa saja ada tai burung dar buang. Dah sholat nggak apa-apa. Agama nih nggak ribet-ribet amat, nggak susah. Di dalam kita punya agama ini begitu. Nantinya kalau di dalam-dalamin jadi was. Lihat orang wudhu tuh, kalau di dalam-dalamin orang udah takbir masih wudhu aja dia, was. Ini udah merata belum? Begitu. Jadinya ribet sampai dia alis atu-atu. Ya Allah, siapa yang kayak begitu tuh wudhunya? Nggak benar ini. Nggak usah kayak begitu dalam agama. Mana lagi contohnya? Wawarokin, dan daun-daunan yang umumnya jatuhnya pada tempat najis. Ini daun pohon kena najis, tinjau orang segala macam, jatuh ke kolam, ke air di ember. Ini kena kesapu angin, suci apa najis? Udah asalnya suci, wudhu pakai air itu enggak apa-apa. Termasuk juga sutrajuh yang umum masyhur tenar dibuatnya daripada minyak babi. Termasuk jubun, keju Syam. Dulu di Syam tuh masih negeri kafir, zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan negeri Islam. Di Syam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih keju dari Syam. Nabi makan, nggak pakai nanya ini pakai minyak babi apa kagak, begitu, lemak babi apa kagak, enggak kayak begitu. Nabi nggak nanya-nanya, karena memang di dalam agama mengikuti hukum asal. Begitu. Nah, yang suka sekarang suka ribut, kadang sasa, begitu tuh pelezat makanan tuh, ini campur babi, ya itu mau bisnis sajalah. Yang ini kadang mie instan, ini mie ini mengandung minyak babi, bisa saja itu mau berbicara rebutan bisnis supaya mati bisnis, bisa aja. Yang kayak begitu kita nggak usah. Termasuk kayak vaksin, katanya
Kalau baru katanya nggak usah, buang katanya, kecuali pasti begitu, pasti baru yang kata-katanya nggak apa-apa begitu, biar ente punya sertifikat. Iya, sertifikat vaksin begitu, nggak apa-apa begitu, begitu nggak apa-apa begitu. Jadi kalau sesuatu yang cuman umumnya beredar berita belum kenyataan, ndak usah kita simpulin. Jadi capek akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikasih keju dari Sam, artinya produknya produk Sam. Kala itu Sam itu negeri non muslim yang banyak di antara orang buatnya campur minyak babi, lemak babi campur. Nih bagaimana? Begitu yang kaya-kaya begitu, dah Nabi aja makan enggak ribet. Kan banyak suka diributin makanan ini, sabun ini, sampo ini, pasta gigi ini mengandung ini. Yang kaya-kaya begitu kita jadi puyeng hidupnya, jadi puyeng. Udah ente pakai abu gosok aja kayak orang dulu, kan begitu ya? Ngalamin kan? Tuh ngalamin katanya. Iya kayak gitu aja. Udah susah amat hidup. Jadi yang kaya-kaya begitu kita nggak usah yang kaya-kaya begitu. Oleh karena itu, nih bagaimana kita, teman kita bajunya di laundry, kita nggak tahu nih laundry ngerti nggak cara nyucinya. Ya umumnya sih ini bukan mengerti lah. Ya udah pakai sholat, daripada dalam-dalam nantinya bakal nggak sah. Cucinya mau campur kencing lagi, ya kan? Maka dalam kaidah idza ta'aradul aslu wadh-dhahir nudhira fi tarjihihi. Begitu. Bila mana bertentangan antara hukum asal dan hukum zahir, maka harus ditinjau mana yang untuk difatwakan. Bila ini kedua-duanya banyak kemungkinan, maka berarti ada dua pendapat. Ada yang muktamadnya diambil hukum asal, dan ada juga yang muktamadnya diambil hukum zahir. Cuman pada urusan-urusan najis ini kita mengambilnya hukum asal, sehingga kita enggak usah ribet-ribet menjadi puyeng. Saya ngeri karpet masjid ini takut di laundry doang, laundrynya dia enggak ngerti lagi cara nyucinya. Gua injak berarti sholat sujud pada najis, jadi puyeng, sholat kita. Jadi puyeng kayak begitu tuh. Yang kaya-kaya begini dalam Islam wis pakai saja hukum asal. Kenapa? Karena umumnya sulit menjaga diri daripada bocah itu enggak main najis, termasuk ilernya bocah ini nih. Begitu tuh. Apakah ini nih gumoh? Apakah ludah? Maka kalau dia dari dalam bagaimana, dia ludah bagaimana, dah lu'ab daripada bocah suci. Inilah diantara makna daripada kaidah idza ta'aradul aslu wadh-dhahir an-nudhira fi tarjihihi fa in taraddada fit tarjih fa fihi qawlani ma'rufani. Ala kulli hal, apa saja yang asalnya suci namun ada dugaan bisa saja kena najis, ambil aja hukum asal. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil. Fathul Muin mengangkat dalil Nabi pernah dikasih keju daripada Syam yang umumnya dicampur pembuatannya tenar, di pemberitaan dicampur dengan minyak babi. Nabi makan enggak pakai tanya, dah makan aja. Yang kayak begitu suci begitu. Maka ini menjadi kaidah hadis ini, bila ada beredar berita-berita ini makanan ini mengandung babi, cuman katanya ente masih boleh makan. Mana udah beli nggak dimakan, kalau kita bayar ya kan, repot. Makan aja kagak apa-apa, tuh agama. Dah segini aja dah, nggak mau banyak-banyak ngaji malam hari ini. Silakan kalau ada yang ditanya dari